Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih. Oke teman-teman, beberapa hari ini belum upload video lagi ya, karena memang dalam kondisi yang lumayan sibuk lah teman-teman, lumayan sibuk. Jadinya untuk kolom komentar juga banyak yang masih saya pending ya teman-teman. Jadinya ya sedikit sedikit telat ya untuk memberikan informasi-informasi atau berbagi pengalaman bagaimana saya menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ya. Sebisa mungkin semampu saya ya, waktu ada, terus kesempatan ada, insya Allah saya tetap masih bikin video untuk memotivasi teman-teman supaya teman-teman itu tidak merasa sendirian dalam menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety, dan semoga teman-teman bisa termotivasi supaya teman-teman itu cepat membaik dan menuju pulih ya, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini itu saya mau membahas sedikit membahas fase atau tahapan kita itu sampai dengan itu membaik ya teman-teman ya. Pertama adalah satu, itu adalah kita sudah bisa lepas dari zona rebahan ya. Kita bicara bukan sensasinya ya teman-teman, bukan sensasinya, karena kalau sensasinya gitu itu itu memang bertahan lama ya, bertahan lama. Sensasi-sensasi itu bertahan lama, cuma kadarnya berkurang dan berkurang gitu ya. Cuma sensasi itu kadang tetap masih ada yang muncul. Nggak usah panik, nggak usah cemas, itu wajar ya teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya. Jadinya pertama adalah kita sudah bisa keluar dari zona rebahan ya. Setelah kita sudah keluar dari zona rebahan ya, kita sudah bisa aktivitas ya. Aktivitas itu walaupun terbatas, hanya di dalam rumah ya, entah itu nyapu, entah itu bersih-bersih kamar atau bersih-bersih ruangan tamu gitu ya, dengan segala usaha kita ya, dengan pusing, dengan keliengan, dengan apa, tapi kita sudah mencoba sedikit demi sedikit aktivitas ringan ya, terbatas, nggak apa-apa, nggak masalah, itu memang tahapannya seperti itu ya. Nanti setelah itu adalah fasenya adalah kita sudah berani keluar rumah ya, sudah berani keluar rumah, kita main ke tempat tetangga, kita main ke ke rumah-rumah yang dekat-dekat dengan rumah kita gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu ya, sosialisasi gitu ya. Itu itu juga proses ya. Dan ketika teman-teman sudah bisa melakukan itu masih timbul sensasi, nggak apa-apa, itu wajar ya teman-teman ya. Nanti setelah di tahapan itu ya, setelah di fase itu nanti ada di fase teman-teman sudah berani keluar rumah agak jauh gitu ya, agak jauh dulu gitu ya. Jadi mungkin sekitar 500 sampai dengan 1 kilo ya, itu sudah berani, walaupun masih ditemenin, entah itu ditemenin istri atau ditemenin suami atau ditemenin anak-anak gitu ya. Itu nanti akan ada di fase seperti itu ya teman-teman, nggak apa-apa. Dan ketika teman-teman mencoba jalan-jalan atau mencoba refreshing walaupun hanya dengan jalan kaki dan muncul sensasi di tengah jalan gitu, nggak apa-apa, itu sesuatu yang sangat wajar ya teman-teman, jangan dibikin cemas ya, karena nanti lama-lama mental kita sudah terbangun dengan kita punya keberanian untuk keluar rumah ya, untuk mencoba hal-hal yang baru walaupun masih terbatas. Itu mental kita terbangun, nanti mental kita juga sudah siap menghadapi sensasi-sensasi yang timbul. Nah itu seperti itu ya teman-teman. Dan setelah di fase itu ya, nanti naik lagi, itu fasenya itu ada di fase kita sudah berani keluar dari kampung kita atau daerah kita gitu ya, walaupun jaraknya belum jauh ya teman-teman, tapi sudah berani keluar rumah gitu, keluar area situ ya, yang sudah yang biasa naik motor sudah berani naik motor lagi walaupun harus ditemenin ya, yang biasa keluar rumah dengan dengan suami atau dengan istri gitu ya, itu sudah bisa melakukan itu ya, walaupun jauh gitu, dan timbul sensasi di sana gitu ya, timbul ketakutan, timbul apa, itu nggak apa-apa, itu prosesnya memang seperti itu, dan itu harus dilatih untuk membangun mental kita ya teman-teman. Itu sesuatu hal yang sangat wajar sekali, sensasi muncul sesuatu hal yang sangat wajar sekali. Karena apa teman-teman? Karena gangguan asam lambung dan anxiety ini memang butuh proses dan butuh kita itu berlatih ya teman-teman ya. Oke, sampai di tahapan itu ya, nanti akan naik lagi tahapannya teman-teman. Tahapannya apa?
kita sudah berani keluar itu sendirian ya, sendirian. Jadinya walaupun hanya sebentar saja, kita sudah bisa melatih diri kita itu keluar sendiri, entah itu dengan naik motor atau dengan apa namanya, kita pergi naik mobil sama teman gitu ya. Itu intinya sudah berani keluar sendiri tanpa ditemenin teman atau apa gitu ya. Itu sudah lumayan membaik ya teman-teman, itu sudah mulai membaik itu ya. Itu nanti setelah itu fasenya adalah fase di mana kita itu sudah terbiasa dengan sensasi yang muncul. Jadinya ketika kita mengalami sensasi yang timbul itu ya, kita kan sudah terbangun tuh mentalnya ya. Itu ketika ada sensasi yang muncul, kita itu sudah bisa menghadapinya gitu ya. Minimal ya waktu itu saya itu bisa, ketika sensasi muncul itu saya bisa bisa bicara dalam hati saya sendiri itu, oh kok sensasinya muncul ini ya, udah biarinlah nanti juga akan hilang. Nah itu seperti itu ya, beda dengan dulu ya, dulu masih di fase-fase yang masih rebahan dan masih aktivitas terbatas. Itu ketika sensasi muncul itu ya memang cemas dan panik ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang sudah berani keluar rumah sendiri, nongkrong lagi sama teman-teman gitu ya, terus untuk ibu-ibu ini sudah berani sosialisasi lagi, sudah bisa nganterin anak ke sekolah gitu ya, sudah bisa ngobrol sama teman-teman, walaupun sensasi itu masih mengikuti ya teman-teman. Ini sudah menuju pulih ya teman-teman, ini sudah menuju membaik, dan sensasi muncul itu sangat wajar sekali, nggak usah dicemaskan dan nggak usah ditakutkan ya teman-teman. Karena apa teman-teman? Karena memang sensasi itu tidak yang ya, berdasarkan yang saya alami ya, sensasinya itu tidak semata-mata itu langsung hilang semua, itu tidak teman-teman. Itu secara perlahan, satu demi satu, dan kadang juga sudah tidak merasakan sensasi apa-apa, tiba-tiba itu datang. Nah itu nggak apa-apa, itu memang proses ya. Jadi tahapan-tahapannya itu seperti itu, sampai dengan ya tahapannya kita sudah mulai cuek ya, sudah mulai cuek dengan apa yang kita rasa gitu. Jadi ketika kita pergi gitu ya, kok di tengah jalan itu timbul sensasi, biarinlah, nggak apa-apa, nanti juga sembuh. Nah itu timbul cuek seperti itu ya teman-teman, timbul cuek seperti itu. Dan biasanya di fase ini sebenarnya kita itu sudah bisa beraktivitas ya. Mungkin yang tadinya tidak kerja ya sudah bisa bekerja, walaupun ringan ya teman-teman. Mungkin kerjanya itu bagian admin gitu ya, atau misalkan ada punya toko gitu ya, sudah bisa berani jaga toko gitu ya. Itu sudah menuju, benar-benar menuju membaik ya teman-teman. Sensasi muncul, sensasi apa itu sudah sudah bisa mengendalikan, dan sudah bisa berpikir bahwa sensasi yang muncul itu adalah wajar gitu, dan sudah bisa cuek ya gitu teman-teman, cuek ya. Jadi ketika kita sudah di fase kita itu cuek dengan sensasi ya, itu nantinya kita itu akan terbiasa ya teman-teman. Kita disambi bekerja, lakukan dengan pekerjaan itu lakukan dengan senang hati lah gitu ya, jangan sampai tertekan di tempat pekerjaan gitu ya, apapun pekerjaannya gitu ya. Kalau memang belum bisa bekerja yang berat ya kita cari pekerjaan yang ringan-ringan dulu ya teman-teman, lakukan dengan hati yang senang gitu ya. Sensasi muncul wajar teman-teman, wajar gitu ya. Lawang saya yang sudah membaik, yang sudah bisa aktivitas sana sini, sudah keluar kota dan sebagainya, itu juga kadang muncul nyolek sensasi itu ya biasa gitu, karena memang gangguan asam lambung dan anxiety ini itu juga tidak semata-mata kok saya kemarin sudah enak kok nggak muncul lagi, tiba-tiba sekarang muncul lagi. Nah itu hal yang sangat wajar ya teman-teman. Jadinya kita itu nggak usah panik, nggak usah cemas ketika sensasi-sensasi itu muncul. Waktu kita itu sudah merasa baik dan merasa enakan, itu nggak apa-apa teman-teman, itu sangat wajar ya teman-teman. Yang penting apa teman-teman? Yang penting adalah 3P-nya teman-teman, 3P-nya
diperhatikan ya, jangan sampai kendor gitu ya. Saya pun itu masih berusaha semaksimal mungkin untuk 3P itu tetap saya perbaiki terus. Jadi jangan sampai kendor ya teman-teman ya, terutama adalah di pola pikir kita. Jadi fase-fase yang sudah saya sebutkan tadi itu ya, itu berdasarkan dengan apa yang pernah saya alami ya, sampai dengan saya bisa beraktivitas lagi, bisa bekerja lagi di luar kota ya. Itu fase-fasenya itu seperti itu yang saya hadapi ya. Jadi kalau teman-teman menanyakan, saya itu sudah di fase seperti ini, saya sudah ini, kok tiba-tiba ada muncul sensasi lagi, ya nggak apa-apa, wajar saja teman-teman. Nanti juga lama-lama itu teman-teman akan bisa mengendalikan sensasi itu sendiri ya teman-teman, nggak usah takut, nggak usah cemas, teman-teman pasti akan sembuh kok gitu ya. Jangan khawatir ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman sudah di fase yang sudah bisa beraktivitas, sudah bisa bekerja lagi dengan sensasi sesekali nyolek gitu ya, sesekali nyolek, itu juga jangan dijadikan pikiran ya. Saya sudah bisa bekerja, saya sudah bisa aktivitas, saya sudah merasa enak. Kok sensasi ini kok nyolek? Ya itu wajar, itu ya wajar, nggak apa-apa teman-teman, wajar. Kemungkinan ada sesuatu yang mungkin kita masih belum terbiasa dengan contoh misalkan makanan itu, atau kita sedang mengalami pikiran yang mungkin banyak pikiran lah teman-teman, dan itu biasanya sensasi itu akan nyolek ya. Nggak apa-apa, itu memang proses. Yang penting teman-teman, yang penting kita itu harus ada semangat dan terus semangat ya, untuk kita itu meyakinkan diri kita itu bahwa kita itu ya, itu nggak apa-apa, kita itu baik-baik saja. Walaupun sensasi itu muncul, kita tanamkan dalam hati kita bahwa saya kuat ya, saya kuat dan saya kuat, saya bisa hadapin ini. Terus tanamkan seperti itu ya teman-teman. Insya Allah dari dalam diri kita itu akan terbangun suatu energi yang positif ya teman-teman. Jadinya kita bisa mengendalikan sensasi-sensasi yang bermunculan. Oke teman-teman, ini pengalaman saya bagaimana saya menghadapi dan bagaimana tahapan-tahapannya menuju membaik ya, itu berdasarkan dengan apa yang pernah saya alami. Oke teman-teman, untuk teman-teman ya, tetap semangat teman-teman, jangan menyerah ya. Pokoknya harus tetap semangat ya. Saya yakin teman-teman juga akan membaik ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Semoga bisa memotivasi teman-teman supaya teman-teman bisa menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ini itu dengan sabar ya, dengan ketenangan ya, dengan rileks, dan nantinya akan menuju membaik dan menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Oke, sekian dulu. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.